إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah membimbing kita menuju hidayahnya, hidayah Islam dan juga hidayah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita adalah hamba-hamba Allah yang dipilih untuk senantiasa menetapi keimanan dan juga menetapi ketaatan sampai kita meninggal dunia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadahlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datang kepadamu keyakinan, yaitu kematian. Dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita menuju hidayah Allah Subhanahu wa taala, yang menjelaskan kepada kita syariat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mengenal Allah Rabbul Alamin, kita bisa mengenal Sang Pencipta yang memberi nikmat kepada kita semua, dan juga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui bimbingan Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita bisa menyempurnakan akhlak kita yang mulia melalui Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka kita mengambil agama kita dari Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam karena kita tahu bahwasanya tidak ada suatu jalan yang bisa mengantarkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala kecuali melalui jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada malam hari ini insyaallah kita memulai dalam salah satu pembahasan yang cukup penting di dalam agama kita ini, yaitu kita membahas tentang aqidatut tauhid, akidah yang berkaitan dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengambil dari salah satu karya tulis ulama, yaitu Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala. Maka akidah tauhid yang akan kita baca ini menitik beratkan kepada tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam segala jenisnya. Maka kemudian beliau menyebutkan pembahasan yang pertama adalah tentang makna akidah dan juga pentingnya akidah sebagai landasan agama kita. Makna akidah yang artinya secara bahasa adalah ikatan yang kuat, ya. Secara bahasa adalah al-wathiqah, yaitu ikatan yang kuat. Atau juga sekarang masyhur disebut dengan akidah, yaitu keyakinan. Maka akidah ini secara istilah syar'i, istilah para ulama, akidah sama dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya, iman kepada hari akhir dan juga takdir yang baik maupun yang buruk, ya. Jadi Shalih Fauzan rahimahullah hafizahullah mengartikan akidah ini seperti iman, mengartikan akidah seperti iman.
Dan lafaz akidah ini tidak disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim ataupun disebutkan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lafaz akidah ini adalah istilah yang digunakan oleh para ulama untuk menyebutkan keyakinan yang ada di dalam hati mereka, ya. Akidah ini adalah sebuah istilah yang diambil oleh para ulama untuk menunjukkan suatu keyakinan yang ada di dalam hati mereka. Maka banyak sekali para ulama yang membuat tulisan berkaitan dengan keyakinan ini, ya. Misalkan kita mengenal akidah At-Tahawiyah, al-aqidah wasitiyah, ya, kemudian al-i'tiqad, al-mu'taqad, i'tiqadu ahlul hadis, i'tiqadu a'immatus sunnah dan lain sebagainya, ya, syarh usulul i'tiqad dan lain sebagainya. Maka istilah akidah atau i'tiqad atau mu'taqad ini sudah menjadi suatu istilah yang digunakan oleh para ulama. Adapun orang yang mengatakan bahwasanya istilah akidah adalah bid'ah, ada yang mengatakan istilah akidah adalah bid'ah, maka kita katakan akidah ini adalah sebuah istilah, dan istilah itu adalah sebuah yang sah, sesuatu yang sah-sah saja dipilih oleh para ulama, ya, dipilih oleh para ulama untuk menunjukkan sesuatu, seperti istilah salat. Misalkan kita masuk masjid, ada salat tahiyatul masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyebutkan salat ini sebagai salat tahiyatul masjid. Atau seseorang ketika setelah wudu, maka dianjurkan dia untuk mengerjakan salat, ya, semampu dia. Maka sebagian ulama menyebutkan ini namanya syukra wudu katanya. Dan beberapa istilah-istilah yang lain. Maka para ulama mengatakan la musyahata fil istilah. Tidak ada suatu pertentangan, suatu perdebatan di dalam istilah. Maka tergantung orang yang menggunakannya. Untuk apa dia menggunakan istilah tersebut? Kalau dia menggunakannya untuk sesuatu yang benar, maka istilah tersebut bisa diterima. Kalau dia menggunakan istilah tersebut untuk sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka ini adalah sesuatu yang batil, ya. Sebagaimana istilah-istilah yang digunakan oleh ahlul kalam di dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, misalkan al-arad, jauhar dan lain sebagainya. Nah, maka istilah seperti ini tidak dikenal oleh para ulama salafus salih, tetapi digunakan oleh ahlul kalam. Syariat kita ini terbagi menjadi dua macam. Syariat kita kaum muslimin terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah i'tiqadiyah dan yang kedua adalah amaliyah. Syariat kita terbagi menjadi dua macam, yaitu i'tiqadiyah dan juga amaliyah. I'tiqadiyah adalah hal-hal yang berhubungan dengan keyakinan, ya, tidak berhubungan dengan tata cara amal, ya. I'tiqad ini berhubungan dengan keyakinan atau keimanan dan tidak berhubungan dengan tata cara amal, keyakinan. Maka dalam hal keyakinan kita tidak dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan caranya, ya. Dalam hal keyakinan Allah Subhanahu wa taala tidaklah menuntut kita untuk membuktikan apa? Membuktikan caranya. Misalkan kita disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang malaikat, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ja'ilul malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'." Allah menjadikan malaikat itu makhluk yang memiliki sayap. Ada 2 sayap, ada 3 sayap, ada 4 sayap. Kita tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala
untuk menentukan, coba sebutkan bagaimana bentuk sayap malaikat. Ada nggak sabda Nabi SAW yang seperti itu? Tentu tidak ada. Kita melihat sayap malaikat, sayap burung itu ada 2, ya. Maka coba sebutkan sayap ketiga malaikat itu di bagian mana? Masya Allah, tidak ada, ya, yang menyebutkan seperti ini. Maka ini berkaitan dengan keyakinan. Ketika kita disebutkan tentang suatu keyakinan, berarti kita hanya diperintahkan untuk beriman saja, tidak diperintahkan untuk mencari tata cara atau hakikat sesuatu tersebut. Contoh lagi, azab kubur. Contoh lagi apa? Azab kubur. Nabi SAW menyebutkan seseorang yang dikubur itu, dia mendapatkan nikmat kubur atau mendapatkan siksa kubur. Dan juga orang yang dikubur itu akan ditanyai oleh 2 malaikat. Maka kita tidak diperintahkan sama sekali untuk membuktikan benar gak sih mereka ini ditanya oleh 2 malaikat, didudukkan oleh 2 malaikat, ya, diberikan nikmat kubur atau diberi azab kubur. Kemudian kita memasang kamera, ada seseorang yang meninggal dunia, kita taruh kamera di dalam kuburnya misalkan. Maka ini bukanlah termasuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kita tidak diperintahkan untuk menunjukkan, menguak, ya. Tidak diperintahkan untuk menguak hakikat azab kubur, sama sekali tidak. Kita diperintahkan untuk beriman kepada adanya azab kubur, ya. Misalkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwa wa 'ashiyya." Keluarga Fir'aun itu senantiasa dihadapkan kepada neraka, ya, dibawa kepada neraka, yaitu pagi dan juga sore. Maka kita tidak diperintahkan untuk mencari di mana ini tempatnya, ya, di mana ini tempatnya, di belahan kubur yang bagian mana. Kita tidak diperintahkan untuk mencarinya. Kenapa? Karena kita terbatas, kemampuan kita terbatas, akal kita terbatas. Kita ini hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui sesuatu yang hissi saja, sesuatu yang bisa ditemukan dengan panca indera saja, ya. Misalkan tentang, banyak sekali, ya, tentang bidadari, ya. Bidadari turun dari langit memberikan minum kepada mujahidin. Kita tidak diperintahkan untuk mencari bidadari tersebut, di mana bidadarinya, di mana tempatnya, gitu, ya. Tidak. Dan lain sebagainya. Maka ini adalah yang disebut dengan i'tiqad, yaitu salah satu jenis syariat yang berkaitan dengan apa tadi? Keyakinan atau keimanan, dan tidak berkaitan dengan apa? Tata cara amal. Kemudian juga yang kedua, ya, yaitu amaliyah. Yang kedua adalah amaliyah. Amaliyah dari kata amal, dinisbatkan kepada amal, yaitu syariat yang berkaitan dengan tata cara amal. Bagaimana kita mengamalkan suatu syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalkan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk mengerjakan sholat, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk mengerjakan sholat. Maka kita bertanya, bagaimana kita itu sholat? Nah, itu baru betul. Karena kita dituntut untuk mengerjakannya, mengangkat tangan, membaca surat Al-Fatihah, kemudian juga ruku', sujud, duduk, dan semuanya. Maka ini kita tanyakan, bagaimana sih caranya? Bagaimana sih caranya? Demikian juga kita zakat. Kita diperintahkan oleh Allah untuk mengeluarkan zakat bagi orang-orang yang kaya, yang hartanya mencapai nisab dan haul, ya. Maka kita tanya, bagaimana cara saya mengeluarkan zakat? Kalau saya punya uang 200 juta ngendep setahun, apakah wajib zakat atau tidak? Dan seterusnya. Kita tanyakan, bagaimana caranya? Puasa, haji, dan lain sebagainya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan untuk ibadah sholat, sallu kama ra'aitumuni usolli. Ini jawaban untuk orang yang bertanya, bagaimana sih kita sholat? Maka beliau mengatakan, sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat.
Demikian juga seseorang mungkin bertanya-tanya tentang wudu, bagaimana sih wudu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man tawaddaa mithla wudu'i hadza thumma shalla rak'ataini lam yuhaddits fihi ma nafsahu illa ghafarallahu ma taqaddama min dzambi." Ya, barang siapa yang berwudu semisal wuduku ini, kemudian dia sholat 2 rakaat dan tidak sibuk dengan dirinya sendiri, nggak ngobrol. Tidak ngobrol dengan dirinya sendiri, artinya nggak khusyuk ya. Maka kalau orang sholatnya khusyuk di dalam 2 rakaat ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosanya. Demikian juga dalam ibadah haji. Kita sebelum berangkat haji, maka kita belajar manasik haji. Maka kita bertanya, gimana sih cara tawaf, gimana cara sa'i, gimana cara tahallul, gimana cara ihram dan lain sebagainya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Khudhu anni manasikakum, khudhu anni manasikakum." Ambillah manasik kalian dariku. Ambillah tata cara haji ataupun umrah kalian dariku. Maka ini berkaitan dengan apa? Dengan amal ya. Ini saya ulang, bahwasanya syariat kita ini, syariat Islam terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama adalah i'tiqadiyah, yang berkaitan dengan keyakinan, tidak berkaitan dengan cara amal. Yang kedua adalah amaliyah ya. Maka amaliyah ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan amal. Nah, amaliyah berkaitan dengan amal dan tidak berkaitan dengan amal, tetapi ada unsur i'tiqadnya juga ya, yaitu i'tiqadnya kita mengamalkan ini adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, taib. Maka i'tiqad itu disebut sebagai asliyah, disebut sebagai usul ya. I'tiqad itu disebut sebagai apa? Usul, asliyah atau asal. Apa itu asal? Sesuatu yang pokok. I'tiqad adalah sesuatu yang paling penting, sesuatu yang pokok, di mana seseorang itu Islamnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau hanya diucapkan dengan lisan saja. Harus diyakini dengan apa? Dengan hatinya ya. Seperti seseorang mendirikan sholat, kata para ulama, salah satu jenis kemunafikan adalah seseorang apabila engkau melihat dia itu sholat tetapi pada dasarnya hatinya tidak sholat ya. Nah, jadi ini berkaitan dengan apa? Sesuatu yang pokok, yang usul. Adapun amaliyah, amaliyah ini disebut oleh para ulama sebagai far'iyah atau furu' ya. Furu' artinya cabang, furu' artinya cabang. Jadi i'tiqad tadi apa? Usul ya, dasarnya. Kemudian amaliyah disebut dengan furu', yaitu cabang-cabangnya. Maka akidah yang benar adalah pondasi bagi bangunan agama. Akidah yang benar adalah pondasi bagi bangunan agama, serta merupakan syarat sahnya amal. Sebagaimana kita melihat orang-orang musyrikin, seandainya mereka ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka doa mereka tidaklah dianggap oleh Allah sebagai ibadah. Kenapa? Karena mereka masih menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi orang musyrikin ketika di daratan mereka menyekutukan Allah, ketika di lautan dalam keadaan darurat, dalam keadaan terancam hidupnya, maka mereka berdoanya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka doanya ketika itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kenapa? Karena keyakinan mereka, keyakinan yang rusak mereka, bahwasanya ada sesuatu yang bisa kita berdoa kepadanya dan menyampaikan doa tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi keyakinan orang musyrikin, mereka ketika menyembah berhala patung itu, kata mereka, liyuqarribuna ilallahi zulfa, dalam surat Az-Zumar,
ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kita ini tidaklah menyembah berhala-berhala tersebut melainkan supaya mereka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Jadi keyakinan ini yang menyebabkan mereka itu menyembah berhala tersebut, memohon kepada berhala tersebut, menyembelih untuk berhala tersebut, bernazar, memberikan sesajen dan juga lain sebagainya, ya. Dan juga keyakinan yang lain, misalkan keyakinan orang-orang Khawarij ketika mereka membunuh kaum muslimin mengatasnamakan jihad pada zaman Rasulullah pada zaman Ali ibn Abi Thalib, ya, pada zaman Ali ibn Abi Thalib, orang-orang Khawarij mengkafirkan para sahabat radhiyallahu anhum yang mendukung Ali bin Abi Thalib. Maka Abdullah ibn Khabbab ketika bertemu dengan orang-orang Khawarij ditanya tentang Ali bin Abi Thalib, bagaimana menurutmu Ali bin Abi Thalib? Maka Abdullah bin Khabbab menyebutkan pujian-pujian untuk Ali bin Abi Thalib dan enggan mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Maka oleh orang-orang Khawarij, mereka meyakini perbuatan mereka ibadah, dicincang-cincang itu Abdullah bin Khabbab, dibunuh. Ya, nah, repot. Orang punya keyakinan membunuh adalah ibadah, maka tentu dia akan memperbanyak membunuh orang karena niatnya apa? Dapat pahala, niatnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini munculnya dikarenakan apa? Karena kan keyakinan yang rusak. Keyakinan yang rusak. Maka perbuatannya membunuh tersebut tidak diterima oleh Allah, bahkan mendapatkan ancaman yang keras dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Demikian juga orang-orang yang melampaui batas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan ada orang yang puasa terus-menerus, setiap hari dia berpuasa dengan keyakinan ini adalah ibadah yang paling baik dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan bahwasanya yang diyakini itu adalah sesuatu yang batil. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang melakukan ibadah seperti itu, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ama wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lahu." Demi Allah, aku ini adalah orang yang paling takut kepada Allah dan juga orang paling bertakwa kepada Allah. Walakinni usalli wa ana wa arqudu wa asumu wa uftiru wa atazawwajun nisa. Aku ini salat, aku juga tidur. Aku puasa dan juga enggak puasa. Ya. Dan juga aku menikah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka tidak termasuk dariku. Nah, maka orang yang mengerjakan puasa terus menerus ini tidaklah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi sesuatu mungkar itu bukan cuman yang terlihat akhlak buruk, bukan. Bahkan sesuatu yang terlihat baik, sesuatu yang terlihat ahli ibadah, ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, la shoma man shoma dahr. Enggak ada puasa, tidak dianggap puasanya orang yang berpuasa terus menerus. Baik. Jadi inilah syariat Allah Subhanahu wa taala. Harus pas, ya. Tidak berlebihan, tidak kurang. Harus pas. Kenapa? Karena kita ini beribadah, berakidah, berusaha sesuai dengan akidah Islam yang ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan lain sebagainya, ya, dari firqah-firqah yang melampaui batas. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang berharap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia beramal salih dan dia tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun, ya.
Kalau kita ingin bertemu dengan Allah dengan pertemuan yang membahagiakan, pertemuan yang diridhoi oleh Allah, maka caranya ada dua. Dan dua ini tidak bisa dipisahkan. Apa itu? Kita beramal soleh. Yang kedua apa? Yaitu tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, sebanyak apapun amal soleh kita, sebesar apapun amal soleh kita, kalau tidak diiringi dengan keikhlasan, maka amal soleh tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seseorang setiap tahun dia haji, tetapi menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, menyembelih untuk selain Allah, maka kita katakan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima amalmu. Kenapa? Karena kamu menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Saya ulang. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang mengharapkan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, falyamal amalan salihah, maka hendaklah dia itu beramal salih, wala yusyrik biibadati rabbih ahada, dan janganlah dia menyekutukan Allah di dalam ibadahnya. Nah, dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ, dan sungguh telah diwahyukan kepadamu. Siapamu di sini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ilal ladzina min qablika, dan juga orang-orang sebelummu. Siapa ini? Para nabi dan rasul. La in asyrakta, kalau kamu menyekutukan Allah, wahai Nabi Muhammad, wahai Nabi Adam, Nabi Nuh dan seterusnya, la yahbatanna amaluka, niscaya amalmu itu akan terhapus. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memandang siapa orang ini, tidak membedakan antara si fulan dengan si fulan yang lainnya, tidak membedakan antara Nabi A dengan Nabi B atau manusia biasa. Pokoknya kalau siapa saja menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, la yahbatanna amaluka, maka amalmu sungguh dihapus, wala takunanna minal khasirin, dan sungguh kamu menjadi orang yang rugi. Ya. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik, ya, disebut dengan Al-Amin, berakhlak mulia, dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan mukjizat berbagai macam, ya. Seandainya beliau menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang terjadi? Terhapus amalnya. Apalagi kita nggak punya keutamaan, kita bukan nabi, kita tidak pernah bertemu dengan nabi, kita tidak pernah mendapatkan wahyu dari Allah, kita tidak pernah mendapatkan mukjizat maupun karamah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga bukan termasuk para dai, para ulama, ya. Kalau kita menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka amal kita sholat, kita zakat, bersedekah, dan lain sebagainya, ini tidak berguna. Tidak berguna. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala melarang orang-orang musyrikin ini mendekati Masjidil Haram. Ya, orang musyrikin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amim hadza. Wahai orang-orang beriman, orang musyrik itu adalah najis, jangan sampai mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Maka tidak patut orang menyekutukan Allah menjadi pemakmur masjid. Kenapa? Karena dia menghancurkan pondasi yang paling utama, pondasi yang paling dasar dia hancurkan.
dia membangun di atasnya hanya gambar saja, maka ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Maka lil musyrikin ay ya'muru masajidallah." Gak pantas kalau orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah, syahidina ala anfusihim bil kufr. Mereka menyaksikan dirinya mereka adalah orang-orang kufur, tidak mau menerima tauhid, tidak mau beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya, kita berusaha menjaga pondasi yang paling dasar ini. Kita berusaha membaca atau juga mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan kesyirikan, entah itu syirik kecil atau itu syirik besar, maka kita berusaha menghindarinya. Nah, karena memang kesyirikan ini bahayanya sangat besar. Dan ayat tadi hanya menyebutkan salah satu bahaya kesyirikan. Yang pertama, tadi ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal, ya. Atau tauhid itu adalah syarat diterimanya amal. Yang kedua, ayat yang kedua, orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak mentauhidkan Allah, maka amalnya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga banyak sekali ancaman yang lain. Misalkan dalam surat An-Nisa 2 ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, innallaha la yaghfiru dzunuba an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ini di dalam surat An-Nisa, surat perempuan, ya. Dalam surat apa? Perempuan. Disebutkan 2 ayat yang lafaz depannya sama tapi belakangnya, ya, zailul ayahnya berbeda. Apa depannya bunyinya? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni kalau ada orang yang melakukan kesyirikan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa selain kesyirikan. Sangat jelas, ya. Ini bahaya apa? Bahaya kesyirikan dan pentingnya tauhid. Kalau orang bertauhid berarti apa? Diampuni dosanya oleh Allah. Sangat memungkinkan untuk diampuni dosanya oleh Allah. Mungkin dia datang dengan membawa dosa zina, datang dengan membawa dosa minum khamar, memakan riba, berjudi dan lain sebagainya, tapi dia datang dalam keadaan hatinya bersih dari kesyirikan, maka tadi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapapun yang Allah kehendaki. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya bani Adam, lau ataitani biqurabil ardi khataya thumma ataitani la tusyriku bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, kalau ada di antara kalian, wahai anak Adam, melakukan dosa, dosanya itu sepenuh bumi, penuh, banyak dosanya, mungkin umurnya panjang, dan menggunakan umurnya yang panjang ini untuk melakukan dosa. Tetapi satu yang dia hindari, dia tidak menyekutukan Allah, dia tidak kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah Subhanahu wa taala, la ataitani biqurabihal la taituka biqurabihal maghfirah. Niscaya aku akan datang membawa semisal itu ampunan. Jadi kalau dosa kita ini seberat segini misalkan, maka sebesar itu ampunan Allah Subhanahu wa taala ditambah rahmatnya, ya. Kalau sebesar meja, maka sebesar inilah ampunan Allah dan ditambah rahmatnya untuk masuk surga. Kalau seberat bumi, sebesar bumi, maka sebesar itulah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan ditambah rahmatnya untuk masuk surga. Nah, jadi kita harus memperhatikan materi-materi tentang apa? Tauhid. Bahkan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Muhammad, ya. Yaitu syariat yang paling utama untuk diketahui yang disebutkan fa'lam.
ya, ketahuilah, yaitu fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketika berbicara tentang salat, wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Ketika berbicara tentang zakat, wa atuz zakah. Ketika berbicara tentang puasa, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kutiba alaikumus shiyam. Ketika berbicara tentang haji, walillahi 'alan nasi hajjul baiti. Ketika berbicara tentang tauhid, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'lam, berilmulah dengan benar, annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika. Berilmulah bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang hak untuk disembah illallah, ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi apa? Ilmu yang paling agung, yang paling utama untuk dipelajari dan diketahui oleh manusia itu adalah ilmu apa? Ilmu tauhid. Ilmu tauhid. Maka jangan kebalik. Orang ahli sholat, hukum-hukum sholat khilafiyah dalam sholat dia hafal, atau dalam zakat dia pun hafal, dalam haji dan lain sebagainya hafal, tetapi dalam masalah tauhid dia nggak tahu apa-apa. Hadis tentang tauhid nggak tahu, hadis ini disebutkan juga nggak tahu. Maka ini orang yang kebalik, ya, kebalik, meninggalkan sesuatu yang paling utama dan mengambil sesuatu yang ada di bawahnya. Nah, ya, padahal agama seseorang itu tadi kita sebutkan tergantung dengan tauhidnya. Baik. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa'budillaha mukhlishan lahuddin, ala lillahid dinul khalis. Maka sembahlah Allah mukhlishan, dengan memurnikan, lahu baginya, ad-din, ketaatan. Kita beribadah kepada Allah itu harus murni. Allah nggak suka kalau ada syirik-syiriknya, sedikit ataupun banyak, kecil ataupun besar. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima dosa apa? Kesyirikan. Ala lillahid dinul khalis. Ketahuilah, milik Allah agama yang murni itu. Allah agama yang murni, milik Allah agama yang murni. Artinya apa? Syariat Islam atau agama Islam istimewanya dibanding dengan agama yang lain adalah apa? Tauhid. Ya, Islam ini, istimewanya agama Islam ini dibandingkan dengan agama-agama yang lain adalah tauhid. Dan ini juga adalah agama yang dibawa oleh para rasul, para nabi, ya. Mereka juga mengajarkan apa? Tauhid. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walaqad uhiya ilaika walaqad auhayna walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Sungguh kami telah mengutus dalam suatu umat atau dalam setiap umat rasulan, seorang utusan. Mereka menyampaikan ani'budullah wajtanibut taghut. Sembahlah Allah saja dan tinggalkan taghut. Tinggalkan berhala-berhala atau segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi dimanapun Rasul itu berada, entah di Indonesia atau di mana, di Babilonia atau di Syam, di Afrika, di Yaman dan lain sebagainya, seandainya di sana ada Rasul, maka Rasul tersebut semuanya menyeru kepada apa? Tauhid. Mereka sama-sama mengatakan ani'budullah, sembahlah Allah, wajtanibut taghut, dan tinggalkanlah taghut. Tinggalkanlah taghut, tinggalkanlah sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surat Ali Imran mengajak orang-orang ahlul kitab, qul ya ahlal kitab ta'alau, wahai ahlul kitab, kesini ahlul kitab, orang Yahudi dan juga orang Nasara. Ta'alau ila kalimatin sawa, kita sama-sama menuju kalimat yang satu. Ini apa kalimatnya?
alla na'budu illallah. Kalimat yang dulu antara aku dengan kalian wahai ahlu kitab sama, yaitu alla na'budu illallah. Kita enggak boleh beribadah kecuali hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wala nusyrika bihi syai'a, dan enggak boleh menyekutukan Allah sedikit pun. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, dan enggak boleh seseorang itu diangkat sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh. Seseorang yang asalnya manusia tiba-tiba diangkat oleh manusia, wah kamu adalah Tuhan, ya. Nah, Tuhan kecil atau yang lain sebagainya. Maka ini tidak ada. Ya, itu adalah kalimat yang sama antara kita dengan orang-orang ahlu kitab. Apa yang sama? Yaitu sama-sama mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ternyata mereka itu orang-orang yang tidak mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, menyembah selain Allah. Orang Yahud mengatakan Uzair ibnullah, Uzair anak Allah, dan orang Nasara mengatakan Al-Masih ibnullah. Isa Al-Masih adalah anak Allah, dan mereka berdoa kepada Al-Masih dan meninggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, demikian juga sebagian orang Yahudi, mereka menyembah iblis dan meninggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kaum muslimin, kalau mereka menyembah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka seperti orang-orang Nasara yang menyembah Nabi Isa. Kalau mereka menyembah, menuhankan salah seorang di antara mereka, ditokohkan kemudian disembah, beribadah kepadanya, berdoa kepadanya, berarti ini seperti agama-agama yang menyimpang tadi. Gak ada istimewanya jadinya Islam ini. Gak ada istimewanya. Jadi istimewanya Islam itu adalah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Kalau Islam sudah enggak beribadah kepada Allah, sudah enggak ada istimewanya. Artinya apa? Sama dengan agama-agama yang lain yang sudah dirusak oleh pemeluknya. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la taqumu sa'atu hatta ta'budu fi'atun min ummati hatta talhaqa fi'atun min ummati bil musyrikin. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai sekelompok dari umatku ini bergabung dengan orang-orang musyrikin. Bergabung jasad mereka atau bergabung perbuatan mereka. Maka enggak ada istimewanya ini. Ya, enggak ada istimewanya. Kalau sudah terjadi seperti itu, keistimewaan agama Islam sudah enggak ada, maka dekatlah hari kiamat. Nah, dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, u'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. U'budullah, sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala, ma lakum min ilahin ghairuh, kalian tidak memiliki ilah sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita ditanya, apakah kita ini punya sesembahan selain Allah? Adakah selain Allah yang kita mintai, yang kita berdoa kepadanya, yang kita gantungkan urusan kita kepadanya? Kita melakukan sesuatu kemudian hasilnya kita serahkan kepadanya? Ya, kalau ada, berarti kita sedang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak ada, berarti kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. U'budullah, sembahlah Allah, ma lakum min ilahin ghairu, kalian itu tidak punya sesembahan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, baik, pas adzan ya. Nanti sedikit kita lanjutkan setelah sholat isya, kemudian kita lanjutkan dengan tanya jawab melalui kertas. Wassalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tadi kita sebutkan tentang dakwah para rasul, di mana mereka semua menyeru kepada tauhidullah, mengesahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah dakwah yang paling pertama, yang paling utama yang mereka sampaikan kepada umat manusia. Pernyataan tersebut diucapkan oleh Nabi Nuh, yaitu mengucapkan u'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh.
Sembahlah Allah, sesungguhnya kalian tidak memiliki sesembahan kecuali Allah. Sembahlah Allah, sesungguhnya kalian tidak memiliki sesembahan selain Allah. Nabi Nuh mengatakannya, Nabi Hud mengatakannya, Nabi Salih, Nabi Syuaib dan seluruh Rasul, dan juga Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Beliau pertama kali mengatakan, ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah, maka kalian akan beruntung. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 13 tahun beliau dakwah di kota Mekah. Dan dakwah beliau adalah dakwah tauhid di sekitar orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa beliau itu menyampaikan tauhid, masuklah Islam, masuklah Islam, ya. Ucapkan la ilaha illallah, berimanlah kepada Allah, berimanlah bahwasanya Allah Maha Esa, berimanlah bahwasanya ada hari kiamat, berimanlah bahwasanya aku ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Inilah dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi pokok atau dasar yang paling utama di dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi tadi kita sebutkan bahwasanya syariat itu ada yang amaliyah dan juga ada yang i'tiqadiyah. I'tiqadiyah ini adalah sesuatu yang paling pokok yang mendasari seluruh amal kita semuanya. Adapun amaliyah ini adalah cabang yang dimana para ulama mungkin di dalam tata caranya banyak berselisih, bagaimana cara mengangkat tangan, bagaimana cara ruku, apa yang diucapkan ketika ruku, apa yang diucapkan ketika sujud, ya, bagaimana cara membaca Al-Fatihah, bagaimana cara tasyahud dan lain sebagainya. Ini mungkin banyak para ulama yang berselisih pendapat dalam masalah ini. Tetapi yang paling pokok, mereka tidak ada yang berselisih tentang malakum min ilahin ghairuh. Kalian tidak memiliki ilah yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita ambil pertanyaan. Bagaimana pandangan Ustadz mengenai bendera tauhid yang sempat ramai di negeri kita? Bendera tauhid, bendera di dalam agama Islam adalah sesuatu yang urgen. Bendera disebut sebagai alamun, ya, alam, yaitu suatu tanda, suatu tanda. Maka ketika kita melihat sebuah kapal misalkan, ya, kita melihat kapal, kita nggak tahu ini kapal milik Indonesia atau milik siapa, maka mereka menggunakan apa? Menggunakan tanda, ya, yaitu sebuah bendera. Dan bendera ini sudah ada sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya penggunaan bendera itu sudah ada pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bendera yang berwarna hitam dan juga ada disebut dengan panji, ya, panji ataupun bendera. Panji itu biasanya besar, kalau panji itu biasanya kecil yang biasa dibawa oleh pasukan-pasukan kecil gitu. Maka berwarna, disebutkan oleh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu, berwarna hitam dan juga berwarna putih. Adapun dituliskan di situ asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, saya tidak tahu, ya. Apakah bendera merah atau bendera apa? Hitam dan putih yang ada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada tulisannya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wallahu a'lam bissawab. Tetapi ini adalah sebuah alam, sebuah tanda. Maka setiap orang yang mengibarkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita tanya tujuannya apa? Sesungguhnya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah adalah kalimat yang hak. Betul, ya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah kalimat yang hak, kalimat yang benar. Tetapi mungkin ada oknum-oknum yang memang tujuannya apa? Tidak benar. Sebagaimana seseorang di hadapan Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Inil hukmu illa lillah." Tidak ada hukum kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Tujuan orang membaca potongan ayat ini, ayatnya benar, tapi tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengalahkan Ali bin Abi Thalib, untuk mengkafirkan Ali bin Abi Thalib yang dianggap oleh mereka tidak berhukum dengan hukum Allah. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan apa? Kalimatu haqqin urida bihil batil. Ini adalah kalimat yang benar, tapi tujuannya adalah batil.
Kalimat yang benar tujuannya adalah batil. Maka kita lihat tujuannya apa. Orang masang bendera kemudian diturunkan, diinjak-injak, tentu ini tujuannya apa? Menistakan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau tujuannya untuk memuliakan, maka sesungguhnya dalam Islam itu enggak ada memuliakan bendera segitunya. Nah, bendera zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam digunakan untuk perang, selesai perang ya sudah disimpan. Gitu ya. Selesai perang apa disimpan. Baik. Dan digunakan ketika dalam momen-momen tertentu. Nah, jadi nggak usah rame-rame, gitu ya. Disebutkan di sini yang sempat rame di negeri kita, nggak usah rame-rame. Yang penting kita itu adalah apa? Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mati dalam keadaan beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beribadah kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Itu yang diperintahkan. Kita nggak pernah diperintahkan untuk kibarkan bendera, nggak pernah. Jihad, i'la'u kalimatillah. Man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang supaya kalimat Allah ini tinggi, bukanlah maksud mengangkat bendera tinggi-tinggi, bukan. Tujuannya adalah meratakan tauhid supaya orang-orang itu menyembah Allah saja, gitu. Bukan meninggikan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah bendera, tapi mereka yang mengibarkan, misalkan ya, seandainya yang mengibarkan ini ternyata apa? Menyekutukan Allah, pakai jimat, pakai susuk dan lain sebagainya. Tawakalnya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu ini enggak berguna, ya, tidak berguna. Baik. Jadi enggak usah ribut-ribut. Kita jalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah menitip doa kepada orang yang sedang menjalankan umrah atau haji? Boleh, ya. Ummu Darda ketika menantunya akan pergi haji, ya, maka Ummu Darda berpesan supaya mendoakan kebaikan untuk dirinya dan juga untuk keluarganya. Karena mendengar Nabi SAW dari Abu Darda, ya, Abu Darda mengatakan kalau ada seseorang mendoakan untuk saudaranya dari dhahril ghaib, yaitu ketika saudaranya enggak hadir, maka padanya ada seorang malaikat yang mengatakan amin walaka bimislihi, amin, semoga engkau juga mendapatkan semacam itu. Jadi boleh ya, minta didoakan. Saya berdoa, tapi tolong doakan saya juga, gitu ya. Misalkan ada seseorang pengen punya anak, belum dikasih anak, kemudian ada teman yang mau umroh atau keluarganya umroh dekat dengan Baitullah, maka saya sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala minta anak dan juga terus berdoa, maka tolong doakan saya di tempat yang mulia tersebut, di tanah haram tersebut. Maka ini sesuatu yang diperbolehkan. Akidah itu penting. Apakah diperbolehkan dengan perbedaan? Diperbolehkan dengan perbedaan akidah? Tidak ada. Gimana perbedaan akidah? Kalau perbedaan akidah, nah, ada akidah yang sifatnya furu', ada yang sifatnya usul. Yang sifatnya nanti insyaallah kita bahas, ya. Nah, tapi pada asalnya secara umum akidah itu tidak boleh berbeda, ya. Semuanya meyakini adanya, misalkan tentang hari kiamat. Semuanya meyakini bahwasanya manusia itu mati, gak ada yang kekal. Meyakini bahwasanya ada fitnah kubur, ada azab kubur, ada nikmat kubur. Kita yakin semuanya. Kita meyakini bahwasanya kita ditanya oleh dua malaikat. Kita meyakini bahwasanya kalau mendapatkan nikmat itu macam-macam, ya. Tetapi ini adalah sesuatu yang gaib yang kita tidak melihatnya. Kita juga meyakini ada hari kiamat, yakin secara umum. Kemudian kita meyakini bahwasanya kalau kita nanti sudah mati dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Kemudian kita meyakini adanya syafaat, kita meyakini ada yaumul jaza, hari pembalasan, yaumul hisab, hari perhitungan, yaumul mizan, hari apa? Ditimbang. Dan juga kita meyakini adanya sirat, jembatan. Kita meyakini adanya qisas, yaitu hukuman antar hamba yang melakukan kezaliman dan seterusnya. Ini adalah usul-usul akidah yang tidak boleh dipertentangkan. Ya, kalau ada orang yang mengatakan enggak ada itu hari timbangan, itu enggak ada, dia menyelisihi dalil Al-Quran, Sunnah dan juga ijma', maka terancam keluar dari agama Islam sebagaimana dijelaskan oleh para ulama.
Jika ada pendapat Allah ada di mana-mana, itu gimana? Ya. Toib, kita tanya, Anda pinginnya gimana? Allah di mana-mana? Di mana? Di mana-mana? Di hidung, di kanan, depan, atau di mana? Ya di mana-mana. Mana dalilnya? Allah di mana-mana. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah tinggi di atas arsy. Ya, Allah tinggi di atas arsy. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Kemudian di sana para ulama Ibnu Katsir rahimahullah taala menyebutkan kisah tentang Isra Mi'raj. Kemana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menerima ibadah salat? Kemana? Apakah beliau duduk diam di rumahnya, ataukah beliau duduk di masjidnya, atau diam semedi gitu? Ya, menganggap Allah di mana-mana, Allah merasuk dirinya, Allah ada di depannya begini. Tidak. Apa yang dilakukan oleh Allah? Allah apakan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Diangkat. Ya. Secara ilmu daruri diangkat itu naik atau turun? Naik. Ada yang bilang turun? Ada yang bilang turun? Gak ada. Ya. Karena ini adalah ilmu daruri. Kalau ada yang bilang diangkat itu turun, wah ini kebalik otaknya mungkin ya. Nah, tinggi itu di mana? Di atas atau di bawah? Di atas. Khalas. Allah menyebut namanya Al-Ali. Allah Maha Tinggi. Ya. Allah Maha Tinggi. Orang yang berkuasa, kira-kira dia itu di bawah atau di atas? Orang yang berkuasa tentu di atas. Gimana orang yang berkuasa kok di bawah? Gitu. Nggak berkuasa, diinjek-injek nanti sama orang yang di atas kan gitu. Taib. Jadi tidak benar apabila seseorang mengatakan Allah di mana-mana, atau Allah tidak di mana-mana, atau Allah di hati saya. Yang gampang itu Masya Allah, paling gampang kita sebut ayat Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Paling gampang. Khalas, selesai urusan. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Ar-Rahman 'alal 'arsy, di atas arsy, istawa. Imam Malik mengatakan, atau yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah, al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul was su'alu anhu bid'ah, kata Imam Malik. Ya, istiwa itu sesuatu yang maklum secara bahasa. Wal kaif, pertanyaan bagaimana, ini adalah pertanyaan yang bid'ah, ya. Wal imanu bihi wajibun, dan iman kepada istiwa ini adalah sesuatu yang wajib. Baik. Kalau kita berdoa kepada Allah, kita doa gimana doanya? Bawah gini, atau ke kanan, ke kiri, atau gini, atau gimana doanya kita? Mana yang kita rasakan? Di atas. Kita sering mengatakan terserah yang di atas, betul nggak? Nah, terserah yang di atas. Ini nggak sadar ketika yang bilang terserah yang di atas. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada di sebagian kita yang menganut aliran tarekat ini dan itu, apakah diperbolehkan? Taib. Tarekat, ya. Tarekat. Pada dasarnya tidak ada tarekat kecuali tarekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul hadhihi sabili." Katakanlah ini adalah jalanku. Wa anna hadza sirati mustaqima, dan bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus, ya. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh, dan bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Kita tidak diperintahkan untuk mengikuti jalannya Abu Bakar, tidak diperintahkan untuk mengikuti jalannya Umar, jalannya Utsman, jalannya Ali, jalannya Ibnu Abbas, Ibnu Umar, dan lain sebagainya, tidak. Tapi kita diperintahkan untuk mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintahkan mengikuti jalan Khulafaur Rasyidin secara umum, ya, di mana mereka ini menjalankan syariat Allah, menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak membuat sesuatu syariat yang baru, ya. Seandainya membuat tarekat seperti itu adalah ibadah sunnah kurbah diridhoi oleh Allah, tentu para sahabat duluan yang membuat tarekat
tersebut. Abu Bakar punya tarekat sendiri, Umar punya sendiri. Tapi ada nggak? Nggak ada. Mereka itu, para ulama mengatakan Abu Bakar As-Siddiq adalah manusia yang paling sempurna, manusia yang paling mulia setelah para nabi dan rasul. Ya, Abu Bakar, kemudian Umar. Tapi nggak ada seperti itu. Ya. Bahkan beliau berkhutbah, Abdullah ibn Mas'ud juga mengatakan, ittabi'u wa la tabtadi'u, ikuti saja. Berarti kalau ngikutin itu bukan membuat sesuatu yang baru. Ya, saya lupa lafaz Abu Bakar ketika berkhutbah itu. Baik, intinya bahwasanya kita itu tidaklah diperintahkan untuk membuat sesuatu yang baru, kita diperintahkan untuk mengikuti. Dan biasanya mengikuti itu lebih sulit daripada membuat sendiri. Karena membuat sendiri terserah kepalanya orang pengennya apa, ya kan? Kalau mengikuti harus sama. Antum gambar misalkan, suruh menggambar, tapi gambarnya harus mirip dengan ini. Beda dengan gambar terserah gambar apa saja. Gampangan mana? Memiripkan sesuatu atau terserah bebas kita? Gampang yang mana? Gampang yang terserah kita bebas, ya. Bebas itu lebih mudah. Aku nggak mau kuning, aku maunya hijau, aku maunya ini melengkung, nggak mau lurus dan seterusnya. Bebas dia, lebih mudah. Tapi kalau orang ngikutin, dilihat lagi garisnya di mana posisinya, berapa derajat, terus diikutin, kan gitu ya. Lebih teliti. Sibuk dia dengan belajar. Kenapa? Karena suruh mengikuti. Kalau suruh mengikuti berarti harus tahu apa yang diikuti. Gimana seseorang mau mengikuti tapi nggak tahu apa yang diikuti? Kaifa yantahi ma la yadri ma yantahi. Kaifa yattabi ma la yadri ma yattabi. Bagaimana seseorang itu bisa menghentikan sesuatu padahal dia nggak tahu mana sih yang harus saya hentikan ini? Dan seseorang itu bagaimana dia bisa mengikuti sesuatu padahal dia nggak tahu mana sih yang harus saya ikuti ini? Nah, maka kita belajar di sini ya. Kita belajar bersama-sama untuk mempelajari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa Allah itu membutuhkan kita. Kata siapa ini? Ya, orang itu berkata Allah butuh kita karena kita akan dimasukkan ke surga neraka. Berarti Allah butuh kita? Tidak. Nah, sama sekali. Allah Subhanahu wa taala justru mengatakan ya ayyuhan nasu antumul fuqara. Dan ini ucapan orang Yahudi. Laqad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqir wa nahnu aghnia. Sungguh Allah telah mendengar ucapan orang yang mengatakan Allah itu fakir. Fakir artinya apa? Membutuhkan. Wa nahnu aghnia, kita yang kaya. Ya. Berarti kalau kita ini dengan alasan dimasukkan ke surga berarti Allah membutuhkan kita, berarti kita yang kaya, Allah yang butuh kita. Mana yang kebalik ini? Otaknya kebalik mungkin ya. Baik. Jelas ayatnya. Maka kita ya paling gampang dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara ilallah. Wahai orang yang beriman, kalian itu fakir. Fakir artinya apa tadi? Butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu wal ghani. Allah Maha Ghani. Apa ghani? Kaya, cukup, gak butuh siapa-siapa. Kalau Allah butuh hambanya, berarti gak ada nih. Ini salah ini namanya ini. Bukan Al-Ghani namanya, ganti Al-Fakir. Nah, baik. Masih banyak lagi dalil yang lainnya, tapi kita cukupkan dari sini saja. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah tauhid ya, dan juga memberikan kita keteguhan untuk mempelajari ilmu yang diperintahkan untuk kita ikuti. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin rabbana atina fid dunya hasanah subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.